Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu di mata kuliah irigasi untuk pokok bahasan perencanaan kapasitas saluran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana menghitung kebutuhan air tanaman atau NFR dalam satuan milimeter per hari. Kemudian pada bab berikutnya kita membahas bagaimana merancang jaringan irigasi mulai dari sungai, bendung, kemudian bangunan bagi sadap, bangunan sadap, sampai ke peta-peta irigasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas berapa debit yang harus kita hitung, kita desain untuk sebuah saluran sesuai dengan kebutuhan air tanamannya. Jadi kebutuhan air tanaman yang waktu itu kita hitung, satuannya adalah milimeter per hari. Sedangkan untuk menghitung kapasitas saluran, kita memerlukan debit dalam satuan meter kubik per detik. Untuk itu, kita akan mempelajari bagaimana NFR dalam satuan milimeter per hari ini akan diubah menjadi liter per detik per hektar, lalu dari liter per detik per hektar diubah menjadi liter per detik. Jadi, jika kita lihat liter per detik per hektar menjadi liter per detik, berarti ada perkalian dengan luas, yaitu hektar. Hektar di sini adalah luas dari areal irigasinya. Namun, tidak hanya perkalian dengan luas yang perlu kita masukkan dalam perhitungan, tetapi kita juga harus mempertimbangkan efisiensi atau kehilangan air di dalam saluran. Jika kehilangan airnya tinggi, maka kapasitas saluran yang kita desain harus lebih besar dari kebutuhan air tanamannya. Karena kita mengasumsikan sekian persen akan hilang atau inefisien. Nah, hilangnya kebutuhan air tanaman ini karena apa saja? Nanti kita diskusikan di virtual classroom. Kemudian yang harus kita pertimbangkan lagi adalah akumulasi debit dari saluran yang paling kecil atau paling rendah atau paling hilir sampai ke paling tinggi atau paling hulu. Itu melibatkan sejumlah sistem di dalamnya ya. Jadi Anda bayangkan kalau sistem dari hilir ke hulu itu mulai dari saluran sekunder atau mungkin dari bangunan sadap dulu ya. Bangunan sadap, kemudian saluran sekunder jika ada, kemudian saluran primer, kemudian intake, kemudian sungai. Nah, sistem ini mengakumulasikan debit dari yang paling kecil, yaitu dari kebutuhan air di petak tersier, kemudian di saluran sekunder akan merupakan kumpulan dari sejumlah petak tersier yang kalau dijumlahkan lagi akan lebih besar lagi di saluran primernya, sehingga bisa kita bayangkan bahwa saluran yang kita desain itu akan semakin besar jika semakin ke hulu. Untuk detailnya mengenai perkuliahan hari ini kita lihat slide-nya. Mari.